bersama kecandikalasan. Jangan lupa beli buah markisa. Hidup itu penuh perjuangan, maka jangan mudah putus asa. Shalom. Saudara yang dikasihi Yesus, kita bertemu lagi dalam renungan malam dalam YouTube channel Hidup Karena Kasih Karunia Allah. Mari kita mempelajari firman Tuhan bersama-sama dalam kasih kemuliaan Tuhan, dan biar kita dibimbing untuk mengerti kehendaknya dalam hidup kita, menyembah dan mengagungkan Tuhan. Baiklah saudaraku, renungan malam kita pada hari ini, hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 adalah mengenai pendalaman. Kita mulai dengan berdoa bersama-sama. Tuhan yang baik, terima kasih untuk segala yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kami. Biarlah kami menyembah Engkau, memuliakan-Mu, meninggikan dan mengagungkan-Mu dalam segenap hidup kami. Bapa, kami akan belajar firman-Mu yang kudus. Biarlah kami mempelajarinya dalam roh dan kebenaran. Tuhan, kami mempunyai banyak beban dalam hidup kami. Setiap orang masing-masing mempunyai masalah yang berbeda-beda, tantangan hidup yang beraneka ragam. Biarlah Bapa, kami bersihkan hati dan pikiran kami dari segala permasalahan hidup kami untuk belajar firman-Mu pada saat ini. Dan Tuhan, biarlah kami dituntun pada iman percaya yang kuat bahwa kasih setia-Mu tidak pernah habis untuk memberi kami jalan keluar, tuntunan dan kekuatan. Dan bahkan Engkau Tuhan bekerja bagi kami dalam menyelesaikan masalah hidup kami. Biarlah Bapa, kami menikmati segalanya hanya karena kebaikan-Mu saja. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus yang baik, yang menjadi juru selamat dan penebus kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Amin. Sahabat Yesus Kristus, satu pekan ini kita sudah mempelajari materi pelajaran yang berjudul Alkitab dan Nubuatan dengan ayat hafalan, maka ia menjawab, sampai lewat 2300 petang dan pagi, lalu tempat itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar. Daniel 8 ayat 14. Ini menyatakan bahwa nubuatan Alkitab sama berawal dari ayat hafalan kita di atas. Saudara, nubuatan Alkitab sangat penting bagi identitas dan misi kita. Nubuatan menyediakan mekanisme internal dan eksternal untuk menegaskan keakuratan firman Tuhan. Dan Yesus Tuhan kita sendiri berkata, dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi. Apabila hal itu terjadi, kamu jadi percaya. Kita bisa baca dalam Yohanes 14 ayat 29 dan Yohanes 13 ayat 19. Pertanyaan yang sangat penting adalah bagaimanakah kita menafsirkan nubuatan dengan benar, sehingga kita tahu kapan nubuatan itu benar-benar terjadi. Dan dalam nubuatan ini ada koneksi atau hubungannya antara nubuatan dan aliran historis, di mana metode dasar yang diterapkan adalah mempelajari nubuatan dengan gagasan bahwa banyak nubuatan utama dalam Alkitab mengikuti alur sejarah yang tidak terputus dari masa lalu sampai sekarang hingga masa yang akan datang. Ini mirip dengan cara kita belajar sejarah di sekolah. Kita melakukannya dengan cara ini karena begitulah Alkitab menafsirkan nubuatan-nubuatan ini untuk kita. Dan ada dalam Alkitab nubuatan ini prinsip tahun hari yang digunakan untuk memahami bagaimana suatu nubuatan bisa dimengerti, di mana salah satu kunci penafsiran historis adalah prinsip tahun hari. Banyak sarjana selama berabad-abad menerapkan prinsip ini pada nubuatan mengenai waktu dalam Daniel dan Wahyu. Mereka memperoleh prinsip ini dari beberapa ayat kunci dan dari konteks dekat nubuatan itu sendiri. Dalam ayat-ayat tersebut, saudara, kita dapat melihat dengan jelas gagasan tentang prinsip tahun hari. Tetapi bagaimana kita dapat membenarkan pemakaian prinsip ini terhadap beberapa nubuatan waktu, seperti dalam Daniel 7 ayat 25, Daniel 8 ayat 14, Wahyu 11 ayat 2 dan 3, Wahyu 12 ayat 6 dan 14, dan Wahyu 13 ayat 5. Tiga unsur lain yang mendukung prinsip tahun hari dalam nubuatan Daniel dan Wahyu ini adalah penggunaan lambang, periode waktu yang lama, dan pernyataan tulus.
kita coba pahami mengenai penggunaan lambang sebagai hal yang pertama. Sifat lambang dari binatang dan tanduk yang mewakili kerajaan menunjukkan bahwa nubuatan waktu juga harus dipahami sebagai simbolis. Binatang buas dan tanduk tidak harus dipahami secara harfiah. Itu adalah lambang untuk sesuatu yang lain. Oleh sebab itu, karena seluruh nubuatan ini simbolis, bukan literal, mengapa kita menganggap nubuatan tentang waktu itu saja yang literal? Jawabannya tentu saja tidak akan demikian. Yang kedua, mengenai periode waktu yang lama. Banyak peristiwa dan kerajaan yang digambarkan dalam nubuatan meliputi rentang waktu berabad-abad yang tidak mungkin terjadi jika waktu nubuatan yang digambarkannya dipakai secara harfiah. Ketika prinsip tahun hari diterapkan, waktunya cocok dengan peristiwa dalam cara yang sangat akurat, sesuatu yang tidak mungkin jika waktu nubuatan dipakai secara harfiah. Akhirnya, mengenai pernyataan khusus yang digunakan untuk menunjuk periode waktu itu menyarankan penafsiran secara simbolis. Dengan kata lain, cara-cara di mana waktu diungkapkan dalam nubuatan-nubuatan ini, misalnya 2300 petang dan pagi dalam Daniel 8 ayat 14 New International Version, bukanlah cara yang normal untuk mengekspresikan waktu, menunjukkan kepada kita bahwa periode waktu yang digambarkan adalah untuk dipakai secara simbolis, bukan secara harfiah. Dan kita diajak dalam satu pekan ini untuk juga mengidentifikasi siapa dan apakah tanduk kecil itu, bagaimana tanduk kecil itu bekerja, dan apa saja yang diubahnya, bagaimana dia berusaha untuk membuat hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Itu bisa kita dengarkan kembali dalam renungan di hari Selasa, dan kemudian ada penghakiman, pemeriksaan yang akan seluruh umat manusia jalani, alami, dan tidak bisa mengatur secara pribadi dan melawan penghakiman ini. Semua akan dibawa pada penghakiman surgawi. Dan ini melalui satu periode sejarah di mana historisnya jelas. Mulai dari dalam Daniel 7 ada Babel, Media Persia, Kerajaan Yunani, Roma kekafiran, dan Roma kepausan yang dikuatkan oleh Daniel 8. Berhubungan juga dalam Wahyu, dan kita akan akhirnya masuk pada kuasa kerajaan Allah yang kudus, yang kuat, kokoh, dan tidak akan pernah berakhir. Dan kita sudah belajar juga mengenai tipologi sebagai nubuatan, di mana ada hal-hal yang disampaikan mengenai peristiwa, orang-orang, kemudian institusi yang menjadi bahasan mengenai keselamatan ini. Biarlah kita hidup dalam kebenaran Tuhan, menyembah dan mengagungkannya. Baik saudara, kita masuk pada pendalaman pelajaran kita dalam satu pekan ini. Mari kita mulai dengan satu kutipan dari Clifford Goldstein dalam 1844 Made Simple, Boys ID, Pacific Press 1988, di mana disampaikan adalah satu dari sekian banyak tempat di mana materi yang lebih banyak tentang nubuatan 2300 hari dapat ditemukan. Lihat juga dalam 1844 madesimple.org. Ini akan membawa kita pada pemahaman yang lebih dalam lagi mengenai 1844. Pelajari bagan di bawah ini, kita sudah mempelajari bagan tentang Daniel 7 dan Daniel 8 mengenai kerajaan-kerajaan yang ada mulai dari Babel hingga Roma kepausan, dan semuanya dihancurkan oleh penghakiman di surga, di mana kuasa, kebesaran, dan keagungan Tuhan akan dinyatakan di seluruh dunia. Poin sangat penting yang mau kita lihat di sini adalah bahwa pemandangan penghakiman dalam Daniel 7 yang terjadi setelah 1260 tahun penganiayaan, dalam Daniel 7 ayat 25 adalah hal yang sama dengan pembersihan bait suci dalam Daniel 8 ayat 14. Pemandangan penghakiman surga inilah yang akhirnya mengarah pada pendirian kerajaan kekal Allah pada akhir sejarah tragis dunia yang telah jatuh ini. Oleh sebab itu kita memiliki bukti Alkitabiah yang cukup kuat betapa pentingnya Alkitab dituliskan dalam Daniel 8 ayat 14 dan peristiwa yang disampaikannya. Mari kita masuk dalam pertanyaan-pertanyaan untuk didiskusikan, dan biarlah sahabat seiman dengan orang-orang yang dikasihi mendiskusikannya untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai firman Tuhan. Yang pertama, tinjau kembali Daniel pasal 2. Lihat betapa jelasnya metode historis dinyatakan di sini.
Urutan kerajaan dunia yang tak terputus dimulai dari zaman kuno dan berakhir pada pendirian kerajaan Allah yang kekal. Tuhan memberi kita kunci untuk menafsirkan nubuatan-nubuatan ini. Namun, apa yang dikatakannya tentang dunia kekristenan saat ini yang sangat sedikit menggunakan metode historis? Mengapa fakta ini menjadikan pekabaran Kristen bagi dunia pada saat ini menjadi semakin tepat? Ya saudara, banyak sekali manusia dan hampir semua manusia setelah melewati satu tantangan penderitaan yang sangat besar, mereka bisa teralih pada pemahaman yang baru yang didapat setelah pemahaman lama ketika mereka menderita adalah suatu hal yang bisa diterima. Dalam pemahaman yang baru, mereka mengubah pemahaman yang lama itu dengan pendapat yang berbeda dan bahkan menjadi bertentangan dengan pemahaman yang lama. Tapi yang jelas, dalam Alkitab, Tuhan bekerja menyatakan sejarah kehidupan dunia ini, mulai dari bagaimana dunia bumi dijadikan dan sampai pada kedatangan Yesus yang kedua kali. Seluruh dunia disucikan, dibentuk kembali bumi untuk tempat bagi orang-orang yang selamat dan memperoleh hidup kekal. Oleh karena itu, marilah saya anjurkan kembali belajar firman Allah sebagai satu bentuk pelajaran yang diberikan Allah. Pelajaran yang indah, suci, menggembirakan tentang histori kita untuk keselamatan manusia selama-lamanya. Yang berikutnya, yang kedua, seberapa baikkah Anda mengerti nubuatan 2300 hari dalam Daniel 8 ayat 14? Jika Anda tidak memahaminya, mengapakah tidak meluangkan waktu Anda untuk mempelajarinya dan membaginya dalam kelas diskusi Anda? Anda mungkin terkejut melihat betapa teguhnya penafsiran kita tentang nubuatan ini. Yang ketiga, bacalah Daniel 7 ayat 18, 21, 22, 25, dan 27. Perhatikan apa yang terjadi dengan orang-orang kudus. Apakah yang tanduk kecil itu lakukan kepada mereka? Sebaliknya, apakah yang Tuhan lakukan kepada mereka? Apakah kabar baiknya bagi orang-orang kudus sehubungan dengan penghakiman? Apakah yang penghakiman perbuat kepada mereka pada akhirnya? Mari kita baca Daniel 7 ayat 18, 21, 22, 25, dan 27. Firman Tuhan, sesudah itu orang-orang kudus milik yang maha tinggi akan menerima pemerintahan dan mereka akan memegang pemerintahan itu sampai selama-lamanya, bahkan kekal selama-lamanya. Dan aku melihat tanduk itu berperang melawan orang-orang kudus dan mengalahkan mereka, sampai yang lanjut usianya itu datang dan keadilan diberikan kepada orang-orang kudus milik yang maha tinggi, dan waktunya datang orang-orang kudus itu memegang pemerintahan. Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Maka pemerintahan, kekuasaan, dan kebesaran dari kerajaan-kerajaan di bawah semesta langit akan diberikan kepada orang-orang kudus, umat yang maha tinggi. Pemerintahan mereka adalah pemerintahan yang kekal, dan segala kekuasaan akan mengabdi dan patuh kepada mereka. Itulah yang terjadi di mana tanduk kecil itu akan berusaha untuk menguasai dunia dan membawa seluruh dunia menjauh dari kebenaran Tuhan. Tetapi Tuhan akan bertindak dan memberikan kekuasaan kepada umat-umatnya yang kudus untuk mengalahkan tanduk kecil tersebut. Biarlah nama Tuhan dimuliakan dan kita dibawa pada kekuatan iman untuk bertahan dan memuliakan Tuhan selalu. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan yang baik, terima kasih untuk firman yang Tuhan berikan. Biarlah firman ini menguatkan iman percaya kami, yang menunjukkan bahwa betapa banyak tantangan yang sudah terjadi, yang sedang terjadi dan akan terjadi. Tetapi Tuhan, Engkau selalu ada bagi kami, bagi semua umat yang kudus. Tuhan memberikan pertolongan, kekuatan, dan kuasa untuk menyelesaikan segala peperangan rohani, sehingga Tuhan bersama umat-umat yang kudus, kami akan memimpin dalam kerajaan yang baru, kuasa dan kekudusan Allah. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, pimpinlah kami dan berikan kami kesehatan, keselamatan, dan sukacita untuk menyembah-Mu selalu. Di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Penebus kami yang baik, kami berdoa
dan mengucap syukur selalu. Amin. Besi berkarat dari tukang las. Besi dirangkai berpasang-pasangan. Jangan jadi insan pemalas karena hidup butuh perjuangan. Horas.